Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara tahukah, satu hal yang membuat hidup kita berada dalam sebuah krisis, lalu kita kehilangan pengharapan di tengah begitu banyak masalah yang menimpa kita. Salah satu alasannya karena kita melupakan firman Tuhan, atau kita tidak berpegang teguh pada apa yang Allah katakan di dalam firman-Nya. Dan itulah saudara hal yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Yesus memberitahukan kepada para murid bahwa Dia akan mati di atas kayu salib dan pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini dilupakan oleh para muridnya, atau dengan kata lain, murid-murid meninggalkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Sehingga itu membuat mereka berada dalam krisis yang luar biasa ketika menyaksikan Yesus mati di atas kayu salib. Bahkan salah satu bukti yang meneguhkannya yaitu pada hari yang ketiga yang seharusnya menjadi hari di mana mereka menyambut kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi justru sebaliknya, Lukas pasal 24 ayat 1 memberitahu kepada kita bahwa mereka membawa rempah-rempah ke kubur Yesus. Rempah-rempah diperuntukkan bukan untuk Yesus yang hidup, tetapi untuk Yesus yang mati. Nah, setelah mereka sampai ke kuburan dan mereka tidak mendapati jasad Tuhan Yesus, Alkitab mencatat bahwa mereka berada di dalam ketakutan yang luar biasa. Sehingga di tengah mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, lalu saudara, Alkitab mencatat di dalam Lukas 24 ayat 5 dikatakan, lalu ada seorang malaikat mengatakan, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Dan ayat 6 dilanjutkan, Dia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika masih di Galilea. Dengan kata lain, saudara, mereka telah melupakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka melupakan firman Tuhan. Mereka meninggalkan janji Tuhan. Saudara, seandainya mereka tinggal di dalam firman Tuhan, mereka tidak akan tergoncang imannya. Mereka tidak akan tenggelam dalam duka. Mereka tidak akan bimbang. Mereka tidak akan berada dalam krisis yang besar. Mereka tidak akan berada dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan tidak akan kehilangan pengharapan. Karena Kristus bangkit. Saudara, tetapi karena mereka tidak percaya, akhirnya mereka berada di dalam krisis yang besar sekali. Ini menjadi peringatan bagi kita, para murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini. Seorang murid Kristus yang sejati akan selalu tinggal di dalam firman-Nya. Yohanes pasal 8 ayat 31 berkata, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku." Seorang murid sejati itu seorang yang tetap di dalam firman-Nya. Artinya, seorang murid sejati selalu berpegang teguh dan percaya pada apa yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, melalui Paskah ini kita diingatkan kembali, jikalau kita benar-benar seorang murid Kristus, maka kita akan senantiasa tinggal di dalam firman-Nya. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati membuktikan bahwa firman-Nya, perkataannya adalah benar, ya dan amin. Hal inilah yang akan meneguhkan iman kita, menghidupkan kerohanian kita yang sudah mulai takut dan gentar menghadapi hidup ini, memberikan penghiburan bagi kita yang sudah mulai kecut dan tawar hati karena berbagai persoalan masalah yang belum selesai, serta membuat kita berani menghadapi krisis sebesar apapun. Bahkan kita yakin bersama Yesus yang bangkit, kita akan mampu menghadapinya, bahkan melewati setiap krisis yang hadir di dalam hidup kita. Bangkitlah dan percayalah pada firman Tuhan, karena Tuhan janjinya ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.